Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Suharto. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau menyajikan tentang materi pengujian emisi gas buang pada kendaraan. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan seperti biasa, kita harus mempersiapkan dulu peralatan-peralatan pendukung sehingga dalam kita bekerja tidak mengalami suatu kendala. Dan terlebih penting lagi tentang APD. Baik, kita perkenalkan alat-alat yang kita gunakan sebelum kita bekerja. Pertama kali kita siapkan dulu alat-alatnya atau toolsetnya, alat ukur, kemudian buku manual yang lebih utama di sini. Karena sekarang zamannya sudah paperless, kita manualnya menggunakan soft copy, menggunakan software seperti ini sehingga lebih aman dan tidak menyisakan banyak sisa. Yang paling penting kita harus mempersiapkan APD di sini karena kaitannya dengan gas yang cukup beracun, sisa pembakaran pada kendaraan. Kita menggunakan masker, kita menggunakan kaos tangan sebagai peralatan standar, dan tidak boleh ketinggalan lagi adalah buku kerja atau lembar kerja yang harus kita persiapkan sehingga ketika kita bekerja kita bisa bekerja secara urut dan rapi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita segera laksanakan. Nah, pada pengujian emisi gas buang sebelumnya kita harus memastikan mesin sudah dalam keadaan suhu kerja mesin atau kurang lebih antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Kita nyalakan mesin. Baik, saatnya kita masuk pertama-tama kita pastikan dulu alatnya sudah bekerja. Tadi kita sudah persiapkan untuk mempersingkat durasi. Untuk cara penggunaan gas analyzer yang sesungguhnya nanti kita ketemu di materi yang lain khusus untuk cara menggunakan gas analyzer. Sekarang kita langsung menggunakannya. Kita masukkan probe pada ujung muker atau knalpot sampai dia tergantung. Langsung kita tekan measurement. Kita tunggu alat sampai bekerja. Nah, dia sudah mulai bekerja. Di sini terbaca hidrokarbon bergerak terus. Di sini ada CO, kandungan sisa gas buang karbon monoksida. Di sini ada CO2, karbon dioksida. Kemudian ada sisa pembakaran oksigen. Kemudian di sini ada lambda. Di sini ada bisa dikatakan sebagai AFF atau air fuel ratio, perbandingan campuran bahan bakar dan udara. Nanti campurannya kalau kurus. Kalau kurang dari 1, campurannya kalau gemuk atau terlalu kaya. Nah, sini kita tunggu sampai beberapa saat sampai benar-benar angka statis dan tidak bergerak lagi. Kebetulan kalau kita perhatikan di sini angka sudah diam, tidak ada pergerakan data lagi. Cuman kadang di sini kita temukan CO-nya 0% dan hidrokarbon 0 ppm part per million. Bagaimanapun juga dalam suatu pembakaran kemungkinan kecil akan terjadi sempurna. Di sini kita bisa pertanyakan apakah alat ini yang error atau memang kondisi mesin dari unit praktek ini masih sempurna. Nanti kita buktikan dengan menggunakan komponen mesin yang kelengkapannya tidak sempurna. Oke. Sekarang akan saya print dulu. Sini ada hasilnya, bisa kita gunakan sebagai lampiran laporan. Hasilnya seperti ini sama yang tertulis tadi. Oke, sekarang kita akan buktikan dengan menggunakan
unit mesin yang tidak lengkap. Pertama kita lepas perutnya dulu, kemudian kita port, ambil nunggu. Oke, sambil nunggu di situ butuh untuk membersihkan filter-filter yang ada di dalam gas analisan, butuh waktu kurang lebih 120 detik atau 2 menit. Sementara kita persiapkan untuk kelengkapan mesin yang tidak lengkap, misalkan di engine stand. Seperti kita ketahui, engine stand kelengkapannya mungkin kurang begitu lengkap. Gas analisernya untuk ready. Sambil nunggu juga engine stand mesin dalam keadaan benar-benar bekerja mesin. Oke, tambah 2 lagi untuk zeronya 20 detik selesai. Sekarang sambil kita persiapkan, bisa kita masukkan truk pada ujung muffler. Mesin sudah ready, kita tekan lagi pengukuran. Mesin unit yang sempurna dalam sekejap, dalam waktu yang sangat pendek, kita bisa perhatikan pada unit mesin yang tidak sempurna kelengkapannya terdapat hidrokarbon yang sangat tinggi. Kemudian kandungan gas karbon monoksidanya cukup tinggi, 5,3% kurang lebihnya. Kemudian ada kandungan dari gas karbon dioksida kurang lebih 9,4%, lambdanya kurang dari 1, hanya 0,89, kemudian O2-nya 14,7%. Di sini kita bisa memastikan bahwasannya mesin atau unit mesin pada engine stand tersebut emisi gas buangnya sangat beracun, sangat mencemari lingkungan. Oke, cukup. Kita print nanti sebagai bukti. Nah, sebagai bukti laporan hasil dari pengujian gas buang. Baik, setelah selesai kita matikan mesin, kemudian kita standby. Report. Tadi setelah kita membuktikan pada unit engine yang tidak lengkap atau tidak sempurna kelengkapannya, sudah saya membuat lagi ready pada gas analisernya, siap untuk bekerja kembali. Sekarang kita akan membuktikan bagaimana jika pada unit mesin sempurna tadi kita berikan trouble atau gangguan. Jadi pertama kali kebetulan pada engine ini kita tipe FI-nya adalah tipe LFI atau Loop FI EFI, menggunakan sensor mass airflow atau MAF. Saya lepas MAF-nya. Bagaimana nanti pengaruh pada uji emisinya? Masih baru, cukup susah juga. Oke, sudah terlepas di sini MAF-nya. Di ECU dengan sendirinya akan terbaca bahwa terjadi satu gangguan pada salah satu sensornya. Bagaimana kita uji emisi gas buang? Kita masukkan probe seperti langkah yang tadi. Kemudian kita tekan pengukuran atau measurement. Kita tunggu beberapa saat sampai angka tidak bergerak lagi. Nah, sudah mulai kelihatan ketika tadi dalam kondisi semua sensor terpasang, hidrokarbon tadi terlihat 0 ppm. CO tadi terlihat juga CO 5,6%. Kalau sekarang CO-nya turun, CO-nya menjadi 0,15. Untuk hidrokarbon terlihat terbaca naik terus.
bergerak naik. Untuk lambda yang tadinya adalah 1 sekarang menjadi kurang dari 1. Gitu. Oke, sekarang kita print, kita buat bukti nanti, kita analisa, bukti analisa nanti. Oke. Kita masukkan angka, print. Itu tadi hasil ketika kita melepas MAF atau mass air flow. Sekarang bagaimana ketika kita lepas untuk sensor yang lain? Sebelumnya kita pasang dulu sensor MAF-nya, kita clear trouble-nya di ECU. Diagnostik trouble code. Nah, di sini terjadi beberapa trouble, kemudian kita iris. Oke, semua trouble yang ada pada mesin sudah kita clear. Nah, tidak ada trouble, baru kita coba lagi dengan trouble unit sensor yang lain. Kita coba dengan ketika kita lepas engine coolant temperatur sensor, bagaimanakah pengaruhnya? Oke, di sini engine coolant temperatur sensor kita trouble dengan tanda kipas akan menyala terus, karena mesin akan membaca ECU akan membaca mesin dalam keadaan panas, sehingga akan memperintahkan kipas berputar terus. Gitu. Nah, kita baca lagi bagaimana hasil dari engine-nya. Nah, kebetulan kita perhatikan di sini sedang proses untuk membersihkan diri untuk gas analysternya. Nah, sudah ready. Kita masukkan probe-nya. Kemudian kita ukur lagi. Ya. Mulai ada pergerakan, ada perubahan data di sini. Bisa kita saksikan. Ketika kita lepas ECT-nya atau engine coolant temperatur sensornya, ternyata lambdanya juga berubah. Kalau tadi sangat mendekati 0, sekarang di belakang koma terdapat 3 angka. Ada 0,1,045 atau 1 lebih, atau lambda lebih daripada 1. Kemudian kita perhatikan di sini ada hidrokarbon, angka menunjukkan kurang lebih di 3 atau 2 ppm per million. Sementara CO-nya menjadi 13%. O2 hanya menjadi 0,87%. Oke, sampai di sini. Baik, bagaimana di sini setelah kita melakukan menyelesaikan pengujian trouble dengan MAF atau mass flow, sekarang kita lakukan pengujian ketika mesin kita berikan trouble pada O2 sensor. Sebelumnya tadi sudah kita sempat clear pada ECU sehingga mesin ini bekerja dalam kondisi sempurna tanpa ada trouble. Sekarang saya mau coba lepas soket pada O2 sensor sebelum catalytic converter. Oke, sudah terlepas. Sekarang kita lakukan pengujian bagaimana pengaruhnya pada gas buang, emisi gas buang. Lebih prosedur biasanya, kita masukkan probe, kita tekan, kita tunggu. Angka mulai bergerak, alat mulai bekerja. Kita tunggu sampai angka itu diam, tidak berubah. Baik, di sini bisa kita perhatikan angka sudah mulai tetap, mulai tidak berubah.
agar kita tidak kehilangan data, kita print. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ternyata ada perubahan hidrokarbon. Hidrokarbon yang tadi kita bandingkan ketika keadaan mesin normal dia 0, kemudian di sini dia tercatat angka 1. Oke, nanti sebagai bahan untuk kita menganalisa data, kita tutup print, kita lepas printnya. Standby, support, gas alat menjadi normal. Baik, sekarang kita kembalikan dulu alatnya, posisi sensornya, kita normalkan, kita clear lagi menggunakan EV scanner. Ini tadi terbaca oksigen sensornya probable. Sekarang kita iris, kita clear. Oke, sekarang sudah clear. Baik, bagaimana kalau kita berikan trouble yang lain, yang terakhir, kita lepas kipasnya. Kebetulan ketika mesin itu terlalu panas, otomatis campuran udara dan bahan bakar, emisi yang dihasilkan dia akan berubah. Kebetulan karena melepas kipas ini cukup susah, sehingga di sini akan saya trouble saat lepas QC belingnya, sehingga ketika nanti saatnya kipas berputar, kipas tidak berputar, sehingga kita bisa baca bagaimana pengaruhnya terhadap emisi gas buang. Oke, saya lepas QC beling karena melepas soketnya cukup susah. Untuk soket kipasnya, di sini ada tabel pada cover box, fuse box. Nah, di sini kipas nyala, kemudian saya lepas. Oke. Nah, bagaimana pengaruhnya pada emisi gas buang? Alat pengukuran sudah ready. Kita ukur. Kita tunggu data sampai statis. Sudah berubah-ubah. Ya, angka sudah relatif diam. Bisa di zoom, bisa di ini, angka relatif sudah mulai statis. Oke, untuk memastikan kita print di sini kita perhatikan dulu. Oh, hidrokarbonnya antara angka 1 dan 2. Kemudian oksigennya, kandungan oksigennya kurang lebih 0,8 sampai 1. Di situ terbaca lambda ternyata lebih daripada 1. Kita print. Ternyata pengaruh dari ketika kipas dilepas atau kipas tidak bekerja mempengaruhi pada kandungan hidrokarbon yang terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa setelah kita bekerja kita bereskan lagi alat-alat setelah kita gunakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.